Di dalam surat Al-Maidah 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Jadi dikatakan Allah, kami berikan Injil, kata Allah. Wa atainahul injila, kami berikan Injil, fihi, di dalamnya hudan, ada petunjuk, ada hidayah. Nah, jadi Injil itu petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Jun di channel. Kali ini kita akan menanggapi seorang murtadin yang sudah diangkat menjadi pastor atau pendeta. Dia bernama Rusli Mono Arfa. Dia awal tadi dibaca potongan surat Al-Maidah ayat 46, beserta artinya yang sudah dia pelintir sehingga jauh dari makna sebenarnya. Nah, misionaris Kristen ini emang sengaja mengangkat pendeta dari kalangan murtadin. Tujuannya sih agar dapat memurtadkan orang Islam yang memiliki kelemahan iman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita simak dulu aja videonya. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya. Emang gue pikirin itu. Maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Innad dina indallail Islam. Astaga, MU. Ini parah. Ceritanya sih biar dibilang keren, bawakan potongan ayat Al-Quran, namun tetap saja terlihat kaku bacaannya. Mana pakai pakaian muslim segala, dasar misionaris, percuma orang Islam gak akan terpengaruh dengan gayamu. Nah, jadi tidak punya keinginan sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu Dan umur 12 tahun sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Nah, karena itu sebagaimana juga anak-anak muslim, kami sejak kecil belajar mengaji, lalu menghafal surat-surat pendek untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Karena diajarkan di Quran bahwa lakukan 4, nggak lakukan 1, maka yang 1 ini membatalkan yang 4. Dikatakan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Hebat benar, selalu bawakan dalil Al-Quran, walaupun bacaannya kurang tepat. Tadi dia bilang fawailul lil musallin, padahal yang benar itu fawailul lil musallin. Narasi yang dibangun di awal ini, seolah-olah membenarkan ajaran Islam, tujuannya agar umat Islam yang awam terpancing dulu, dengan pembicaraannya yang dia kira masuk akal, padahal mah gak berakal. Oke, silahkan lanjutkan lagi Pak Pendeta. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Allazina hum an sholatihim sahun.
mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi ayah saya itu mengontrol ya saya supaya sholat. Kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat ini. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan inna dina indahul Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Oke, stop dulu Pak Pendeta. Nah, mungkin kaum oten dan muslim awam selintas akan kagum dengan bacaan Al-Qur'annya. Padahal maaf ya, parah, amuradul banget dari segi mahorijul huruf dan hukum tajwidnya. Dia mengutip surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Sebenarnya ayat ini telak banget, dan sudah membuat pendeta itu terkapar. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Balik lagi saya tegaskan bukan keinginan saya karena ini prinsip Islam yang saya pegang secara kuat. Ya. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam? Ya. Ya, bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab, setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan, ya Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, inilah alasan klasik yang sering murtadin katakan. Yang pertama, dia bilang bukan dia yang memilih tapi Tuhanlah yang memilihnya. Dan yang paling populer rata-rata murtadin ngakunya pernah dijumpai Yesus, baik di alam mimpi atau di alam nyata, tapi yang lebih aneh bin ajaib, bin mustahil, mereka ngaku dijumpai Yesus dalam keadaan ibadah. Misalnya yang populer digaungkan murtadin odong-odong, ketemu pada saat sholat tahajud, sholat subuh, zikir tengah malam, dan saat berdoa. Bahkan banyak juga yang ngaku saat ibadah haji atau umroh di Ka'bah. Nah, ini patut dipertanyakan keasliannya, perlu ahli-ahli khusus yang menyelidikinya. Dan saya mendapatkan kesulitan karena Isa Al-Masih memang ada di dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa prinsip yang berbeda. Soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya. Tapi ada beberapa yang menjadi titik temu persamaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya itu luar biasa. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah,
Sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses. Tidak semudah itu. Ya. Sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini. Ya. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca ini. Nah, karena itu saya harus mencari apa alasan. Ya, supaya ketika nanti ketahuan saya baca Alkitab, saya bisa punya dasar. Ya, yang pertama karena iman Islam memberikan apresiasi kepada Injil. Dan itu dirumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita beriman kepada Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Mulai dia menggiring opini sesat, dia tidak percaya Injil itu sudah dirubah, dan menuduhnya hanya asumsi. Padahal jelas dengan turunnya Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, pasti Allah sudah tahu bahwa kitab terdahulu sudah tidak asli lagi, dan tentunya sudah tidak sesuai dengan keadaan zamannya. Dalam kata lain Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang sudah pasti kita tidak perlu lagi mempelajari kitab sebelumnya itu, yaitu kitab Zabur, Taurat maupun Injil. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 37 dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Di dalam surat Al-Maidah 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Jadi dikatakan Allah kami berikan Injil, kata Allah. Wa atainahul injila. Kami berikan Injil. Ya, fihi. Di dalamnya hudan. Ada petunjuk. Ya, ada hidayah. Ya, nah, jadi Injil itu petunjuk. Di dalamnya ada petunjuk loh. Petunjuk apa ya? Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan terutama tentu petunjuk keselamatan. Bukan cuman hudan tapi juga wanurun. Dan cahaya, terang. Terang itu artinya jelas. Kita butuh terang supaya kita jelas. Ya. Terang supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Hebat Pak Pendeta,
kau telah berhasil memelintir terjemahan ayat Al-Quran dari maksud sebenarnya. Ketahuilah dalam menafsirkan Al-Quran jangan sepotong-sepotong ya, baca juga dong ayat setelahnya. Emang di ayat ini Allah sedang menceritakan tentang kitab Injil yang membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Di ayat 47-nya pun masih diceritakan tentang Injil, kita bacakan artinya saja ya. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Sekarang kita bacakan tafsirnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nih dengar baik-baik ya, dalam ayat ini dengan tandas Allah memerintahkan pengikut kitab Injil, yaitu penganut syariat Nabi Isa, supaya melaksanakan isi kitab Injil sampai datangnya Nabi dan Rasul penutup dari bangsa Arab, agar mereka menghukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya. Tidak diselewengkan dan tidak ditafsirkan dengan keinginan hawa nafsunya, seperti halnya penganut syariat Nabi Musa. Sekalipun demikian tidak sedikit dari mereka yang tidak patuh, menyelewengkan makna dan pengertiannya. Mereka mengubah dan menyesuaikan dengan kehendak pemimpin-pemimpinnya. Sehingga kitab Injil yang asli yang benar-benar samawi tidak diketahui lagi di mana adanya. Mereka itu adalah orang-orang fasik karena tidak lagi menghukum dan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Tafsirnya sudah jelaskan. Pak Pendeta pasti pingsan dengerin ini. Ya mau gimana lagi? Kasihan dia. Aduh, gimana lagi kan? Minta aja surat hanyut lagi kan? Terakhir kita bacakan surat Al-Maidah yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah ini lebih jelas lagi kan, makanya Pak Pendeta ini benar-benar licik, dia sebenarnya tahu dengan maksud ayat 48 ini, Al-Quran sebagai penutup, tapi yang namanya misionaris dia pakai potongan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46 untuk menipu umat Islam yang awam, agar percaya omongannya. Yang jelas dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir kepada penutup para nabi, sebagai lanjutan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah bukti dan penguji atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, penjelas, penerang, pemurni, dari kebatilan dan hurafat yang telah tercampur dalam kitab sebelumnya. Baiklah sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat untuk membentengi umat Islam dari misi kaum misionaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.